Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini mengangkat peristiwa menyedihkan yang terjadi di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Demi menjaga privasi, beberapa nama dan lokasi kami samarkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan begini kisahnya. Malam itu, Senin tanggal 27 Januari 2025, sebanyak 261 siswa dan 16 guru pendamping bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Dengan menggunakan 5 bus besar, rombongan sekolah ini bertolak dari sebuah kota di Jawa Timur, bergerak ke arah barat untuk mengikuti acara outing kelas. Outing kelas adalah kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar kelas. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pembuktian langsung di lapangan. Para siswa diharapkan dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan kontekstual. Keberangkatan mereka tidak semua dilepas oleh orang tua. Beberapa di antaranya hanya diantar oleh saudara atau kerabat dekat. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat para siswa. Wajah mereka ceria, senyum terbuka lebar, penuh antusiasme menyambut petualangan baru yang menanti. Tidak ada yang menyiratkan bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka esok harinya. Ibarat pepatah, malang tidak bisa ditolak, untung tidak bisa diraih. Malam itu, mereka merasakan kebahagiaan dan membayangkan pengalaman yang akan didapatkan dari perjalanan tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang selama sekitar 7 jam, rombongan akhirnya tiba di tujuan mereka saat pagi hari mulai merekah. Udara segar menyambut langkah mereka ketika memasuki kawasan wisata yang telah lama dinantikan, Pantai Drini, sebuah permata tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul. Hamparan pasir berwarna cerah yang bersih membentang luas di hadapan mereka, berpadu dengan deburan ombak yang tenang seolah menyapa kedatangan para pelancong. Tidak jauh dari pantai, sebuah pulau kecil berdiri kokoh, menjadi ciri khas pantai ini dan menambah keunikan panorama alamnya. Langit pagi yang cerah, dihiasi semburat awan tipis, semakin mempercantik suasana. Pantai Drini bukan sekedar tempat untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun dari luar kota. Suasananya yang tenang dan alami membuat siapa saja betah berlama-lama, baik untuk berjalan-jalan di tepi pantai, bermain air, atau sekedar duduk menikmati semilir angin laut. Pantai ini seolah menawarkan pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, membawa ketenangan dalam balutan keindahan yang memukau. Pagi itu, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, para guru segera mengarahkan rombongan untuk sarapan pagi di rumah makan setempat. Harapannya, makanan hangat bisa memulihkan tenaga sebelum mereka melanjutkan aktivitas di pantai. Namun, sebagian siswa yang tak sabar melihat hamparan pasir dan ombak menggoda memutuskan untuk langsung menuju pantai dan bermain air. Udara pagi yang masih dingin, berpadu dengan angin laut yang cukup kencang, tidak menghalangi semangat mereka. Tawa riang terdengar di antara mereka, seolah rasa lelah dari perjalanan semalam menguap begitu saja. Namun di balik keceriaan itu, ada kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Kelelahan perjalanan panjang dan kurang tidur bisa membuat mereka lengah, apalagi di lingkungan yang penuh resiko seperti pantai. Terlebih, ada beberapa siswa pergi ke pantai bermain air terlebih dulu. Mereka berombongan sebanyak 13 siswa. Meski petugas pengawas pantai dan warga sekitar sudah memperingatkan kepada ke-13 siswa itu untuk tidak bermain di pantai, namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Perlu diketahui, Pantai Drini terdapat bukit-bukit di sekitarnya dan wilayah pantai terdiri dari 2 bagian, pantai sebelah timur dan pantai sebelah barat. Saat itu, mereka berada dan bermain air di pantai sebelah barat. Pantai sebelah barat ini mempunyai bagian yang dalam atau palung laut. Karenanya, di area inilah digunakan nelayan sebagai tempat keluar masuk perahu mereka. Tempat itulah yang sering disebut sebagai zona rip current. Sebagai pengetahuan kita, rip current adalah arus laut kuat yang mengalir menjauhi pantai menuju laut lepas dan berpotensi membahayakan perenang.
karena dapat menyeret mereka dalam waktu singkat. Arus ini terbentuk dari pertemuan gelombang sejajar pantai dengan air yang terjebak mencari celah untuk kembali ke laut. Kecepatan rip current bisa melebihi 2 meter per detik, tergantung kondisi gelombang, pasang surut, dan bentuk pantai. Rip current berbahaya karena sering tidak disadari perenang hingga mereka terseret jauh dari pantai. Tanda-tanda rip current meliputi warna air yang lebih gelap, ombak yang lebih kecil, dan pola aliran yang berbeda. Jika terjebak, kita harus tetap tenang dan jangan melawan arus. Cobalah berenang ke samping sejajar pantai hingga keluar dari arus, lalu kembali ke tepian. Memahami rip current dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut. Namun, ke-13 siswa itu tidak sadar mereka berada di daerah rip current, area yang sangat berbahaya. Awalnya, mereka hanya bermain di tepi pantai, membiarkan ombak kecil menyapu kaki mereka. Suasana pagi yang tenang membuat mereka terlena. Hari semakin siang dan mereka tidak menyadari perubahan arus yang tiba-tiba mulai menguat. Mereka mulai terseret jauh ke tengah, tertarik ombak yang mulai tidak bersahabat. Namun tanpa disadari, arus bawah laut juga mulai mendorong mereka perlahan ke arah yang lebih dalam. Kala itu, tidak banyak nelayan yang berada di sekitar. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak meminta Darman untuk segera menurunkan perahunya ke laut. Darman, seorang nelayan bersama temannya, dengan segera mereka secepatnya mengarahkan perahunya ke arah siswa yang terombang-ambing di laut. Suasana mencekam, kecemasan mulai melanda rombongan yang membersami mereka. Rasa khawatir merasuki sebagian besar mereka, terutama para guru dan orang-orang yang berada di pantai tersebut. Darman dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan semua siswa, namun arus yang besar menyulitkan upaya penyelamatan itu. Setiap usaha mendekati siswa yang terapung di tengah laut terasa seperti pertempuran melawan alam. Arus besar menarik mereka, membuat perahu menjauh dari siswa yang masih terapung. Namun Darman tidak menyerah. Perjuangan Darman dan temannya tidak sia-sia. Ia menggunakan apa saja yang ada di dalam perahu untuk menyangkut para siswa. Tali, potongan kayu dilempar, jaring ikan pun dilempar demi menyelamatkan mereka. Satu persatu diraihnya tubuh para siswa yang sudah hampir kehabisan tenaga. Beberapa dari mereka ada yang berpelukan karena sudah kehabisan tenaga melawan derasnya arus balik. Satu persatu diangkat ke dalam perahu, namun ketika meraih 2 siswa yang saling berpelukan, tidak semuanya berhasil diangkat. Salah seorang terlepas dari pelukan temannya dan menghilang dari pandangan Darman. Total, 9 siswa yang berhasil diselamatkan ke daratan. Darman tidak tahu pasti bahwa mereka semuanya berkelompok, sebanyak 13 jiwa. Yang ia tahu, 1 siswa yang tadinya dipeluk temannya terlepas lalu tenggelam dan tidak berhasil diangkat ke dalam perahu. Setelah ke-9 siswa itu berada di pasir pantai, mereka diberi pertolongan pertama. Entah berapa banyak air laut yang tertelan. Ke-9 siswa itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit di daerah Gunung Kidul dan beberapa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Yogyakarta untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Guru-guru yang menyadari ketidakadanya beberapa siswa berusaha memastikan. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa 4 siswa tidak ada, kepanikan bertambah. Situasi berubah menjadi darurat dalam hitungan menit. Pada saat yang bersamaan, tim pencari yang terdiri dari Satwinmas bersama tim SAR, BPBD, dan kepolisian serta tim medis dibantu warga setempat segera turun tangan. Mereka menelusuri, memetakan, dan mencari beberapa lokasi yang memungkinkan di mana keberadaan ke-4 siswa itu terjebak. Penyisiran langsung dilakukan dan disusul kemudian dengan penyelaman. Alhasil, pada hari itu juga ditemukan 3 jiwa berada di kedalaman air di bawah permukaan laut, seolah disembunyikan oleh keheningan laut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiganya, meskipun ditemukan, namun sudah terputus nafas mereka. Dan kini, berarti tinggal 1 jiwa lagi yang belum ditemukan keberadaannya, masih disembunyikan oleh keheningan laut. Suasana semakin menambah kecemasan dan ketakutan. Para siswa lain berkumpul di tepi pantai, saling berpelukan, mendapati kenyataan atas kepergian ke-4 temannya. Sementara tim penyelamat masih bekerja keras melawan arus laut yang ganas, masih mencari 1 jiwa yang belum ditemukan. Suasana yang seharusnya ceria dan kebahagiaan pada hari itu berubah menjadi kesedihan mendalam. Terlebih para orang tua, saudara dan teman-teman mereka yang mendengar kabar musibah itu. Pada hari juga, mereka kembali ke kota awal keberangkatan, membawa rasa duka mendalam untuk menjumpai orang-orang tercinta mereka.
Penantian yang panjang dan lama, para orang tua dan keluarga menunggu kedatangan rombongan dengan rasa cemas, sedih dan harapan bercampur menjadi satu untuk menyongsong buah hati mereka. Begitu juga kecemasan melanda seorang laki-laki yang sudah berumur. Pak D, kita menyebutnya. Masih anaknya tidak dalam rombongan itu, namun kecemasan dan kesedihan tergambar dari raut wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Bayangkan, seorang pria parubaya dengan rambut mulai memutih, mengayuh sepeda tuanya. Setiap kayuhan terasa berat, bukan hanya karena usia atau lelah, tapi karena beban di hatinya yang tidak tertahankan. Matanya yang sayu menatap kosong ke depan, namun pikirannya terus melayang pada satu sosok yang kini mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Ia berhenti di depan sekolah. Nafasnya terengah, tapi bukan karena lelah fisik semata. Tangannya gemetar saat ia bertanya, berharap ada kabar baik, walau dalam hati sudah terbersit kekhawatiran. Setiap jawaban yang diterimanya seperti menambah beban di dadanya. Di kantor dinas pendidikan, tatapan kosongnya bertemu dengan tatapan orang-orang lain yang juga kehilangan. Tapi yang paling menusuk adalah ketika ia berdiri di samping adik dan iparnya, orang tua keponakannya. Mereka semua larut dalam kesedihan yang sama. Namun, ia merasa kesedihannya lebih dalam. Dialah yang membiayai keponakannya ikut outing kelas itu. Masih orang tuanya tidak mengizinkan. Ia ingin memberikan kebahagiaan kecil, pengalaman baru, tapi kini semua itu berubah menjadi penyesalan yang tak terucapkan. Air matanya jatuh tanpa suara, sementara di sampingnya tangis adiknya pecah, memenuhi ruangan dengan duka yang menusuk. Tak ada kata yang bisa menghibur, hanya ada pelukan dari orang-orang yang mempunyai nasib sama. Pak D merasa tak ada yang bisa menghapus perasaan bersalah yang menjerat di hatinya. Dia merasa seperti telah merenggut kebahagiaan dari keluarga itu dan dirinya sendiri. Andai ia bisa memutar waktu, ingin rasanya menghapus keputusan yang pernah diambilnya. Tapi kenyataan terlalu kejam dan dia hanya bisa berdiri di sana, larut dalam tangis dan pelukan pejabat pemerintahan kota setempat. Sementara itu memasuki hari kedua, pencarian tim berhasil menemukan satu jiwa lagi yang seolah disembunyikan di bawah kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Lafaz kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun kembali bergema mengiring jiwa yang berpisah dengan nyawa. Rasa duka bercampur harapan yang sirna ketika para keluarga menerima jiwa-jiwa yang kemudian akan dilepaskan untuk pergi selama-lamanya. Pagi itu, langit seolah ikut berduka. Gelabu tanpa secercah sinar matahari mengiringi langkah-langkah berat para keluarga yang berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan yang mendalam. Mata-mata sembab menahan tangis yang seakan tak ada habisnya, menyisakan hingga sulit bernafas. Rasa duka itu bercampur dengan harapan yang perlahan memudar. Harapan yang sebelumnya mereka genggam erat kini sirna seiring kenyataan pahit yang tidak bisa lagi dihindari. Jiwa-jiwa yang dicintai, yang pernah memberi warna dalam hidup mereka, kini hanya tinggal kenangan. Tubuh-tubuh yang dulu hangat, kini terbujur kaku untuk dilepaskan ke pangkuan bumi. Ketika jiwa-jiwa yang dicintai harus dilepaskan untuk pergi selama-lamanya, suasana menjadi hening. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Doa-doa lirih terucap, mencoba memberi kekuatan, masih hati merasa hancur berkeping-keping. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sepotong hati di sana, bersama mereka yang tak akan pernah kembali. Namun di balik semua itu, ada seberkas penerimaan, meski sulit, bahwa hidup adalah perjalanan yang tak selalu bisa dikendalikan, dan bahwa cinta sejati tetap hidup dalam kenangan, meskipun raga telah tiada. Di pantai yang selalu berubah setiap saat, ombak akan terus bergulung, angin akan terus berembus, namun di hati mereka, jiwa-jiwa mereka itu akan selalu terpatri. Demikian kisah ini, terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.